Hari ini, kita nggak cuma sekedar membaca ulang sebuah kasus. Kita berdiri di sini, dalam penelusuran ini, untuk memberikan sebuah penghormatan. Penghormatan bagi mereka yang suaranya dibungkam oleh air yang dingin dan oleh sistem yang membisu. Selamat datang, kita akan sama-sama mengkaji sebuah anomali sejarah, sebuah duka yang udah berusia belasan tahun. Misteri tak terpecahkan dari Aksena Ahadori, seorang mahasiswa cerdas dari Universitas Indonesia yang hidupnya direnggut, tapi keadilannya masih menggantung di udara sampai detik ini. Saya mengajak Anda semua untuk menatap kasus ini bukan cuma sebagai tragedi masa lalu, tapi sebagai fondasi mutlak kenapa kita harus terus dan terus menuntut kebenaran. Oke, mari kita selami fakta-faktanya. Kita akan melakukan audit forensik langkah demi langkah. Mulai dari tragedi di Danau Kenanga, anomali surat wasiat, fakta medis dan forensik, bagaimana TKP bisa terkompromi, perjuangan keadilan seorang ayah, sampai apa dampaknya pada keamanan kampus saat ini. Bagian pertama, tragedi di Danau Kenanga. Sebuah penemuan yang benar-benar mengguncang dunia akademik di bulan Maret 2015, tepat di lingkungan yang seharusnya jadi ruang paling aman buat para penerus bangsa, Universitas Indonesia. Coba kita bangun dulu garis waktunya. Perhatikan baik-baik ruang kosong di antara tanggal-tanggal ini. Ada hari-hari di mana waktu seolah hilang. Jenazah ditemukan tanggal 26 Maret, tapi baru tanggal 30 Maret jenazah itu diidentifikasi sebagai Aksena. Nah, di tengah kekosongan identitas ini, pada tanggal 27 dan 29 Maret, seorang teman bernama Jibril mendatangi, masuk, dan membersihkan kamar kos Aksena tanpa ada pengawasan dari otoritas berwenang sama sekali. Jeda waktu inilah yang nantinya bakal jadi mimpi buruk buat proses penyidikan. Sekarang, mari kita audit fakta fisik penemuan jenazah ini dengan kepala dingin. Asumsi awal polisi waktu itu, bunuh diri. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat kontradiksinya. Aksena ditemukan dengan ransel berisi batu konblok yang beratnya 14 kg. Kedalaman danau itu cuma sekitar 1,5 sampai 1,7 meter, sementara tinggi badan Aksena jauh melebihi kedalaman itu. Kalau ini memang murni tindakan sukarela, refleks bertahan hidup manusia pasti secara otomatis bakal bikin dia berdiri. Secara klinis, narasi bunuh diri ini udah langsung cacat logika sejak detik pertama. Hal ini membawa kita masuk ke bagian kedua, anomali surat wasiat. Ini dia barang bukti yang paling manipulatif dan banyak dibicarakan publik. Sebuah surat perpisahan berbahasa Inggris yang tiba-tiba tertempel di dinding kamar kosnya. Inilah kata-katanya. Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything eternally. Disinilah kita mulai melihat apa yang saya sebut sebagai desain operasi. Sebuah upaya untuk memanipulasi persepsi kita semua. Keluarga Aksena dengan nalar kritis mereka seketika langsung mencurigai surat ini. Kenapa? Karena tata bahasanya berantakan dan gak natural sama sekali. Aksena ini akademisi muda yang biasa melahap jurnal internasional, nonton film tanpa subtitle, dan punya skor TOEFL 433 sejak dia masih SMP. Memalsukan tulisan seseorang itu satu hal, tapi memalsukan kecerdasannya, itu sebuah kesalahan fatal dari sang pelaku. Dan ini memperlihatkan dengan sangat brilian betapa terorganisirnya manipulasi ini. Kita sedang melihat hasil analisis mikroskopis dari grafolog Deborah Dewi. Analisis forensik membuktikan dengan sangat dingin bahwa dokumen ini ditulis oleh dua orang yang berbeda. Bagian dasarnya mungkin memang dari Aksena, tapi jelas ada tangan kedua. Tangan yang mengintervensi, merevisi, dan sengaja menambahkan kata-kata penegas seperti not, for eternity, dan dengan beraninya membubuhkan tanda tangan palsu. Ini adalah sebuah bentuk perisai informasi, sebuah information shield yang sengaja dipasang secara rapi untuk mengecoh para penyidik. Hebatnya, ketelitian keluarga Aksena ini selaras banget dengan temuan sang grafolog. Mereka membedah surat itu dan menemukan 5 anomali yang telak. Spasi yang acak, 3 variasi bentuk kata for yang beda-beda, kemiringan yang janggal pada kata existence, tanda tangan yang melenceng jauh dari KTP-nya, dan gramatika yang hancur lebur. Audit anomali ini seolah membuktikan kalau naluri keluarga ketika dipersenjatai dengan logika yang kuat bisa meruntuhkan skenario kebohongan apapun. Kita tinggalkan dulu soal kertas dan tinta, mari kita beralih ke bagian ketiga, fakta medis dan forensik. Ini adalah fakta yang sama sekali nggak bisa direkayasa. Tubuh manusia, bukti klinis yang terungkap langsung di atas meja autopsi. Nah, hal yang benar-benar menarik dari fakta-fakta ini adalah bagaimana tubuh korban sendiri seakan bersaksi melawan narasi awal polisi. Ditemukannya pasir dan air di dalam paru-paru itu membuktikan Aksena masih bernapas saat dia tenggelam, tapi dalam kondisi pingsan atau nggak sadar. Tumit sepatunya robek, ini sangat mengindikasikan kalau dia diseret dengan paksa ke danau. Ada juga memar bekas benda tumpul di kepala dan bibir. Terus ransel 14 kg itu ternyata dikaitkan dengan cara yang sangat mudah dilepas kalau memang dia sengaja menenggelamkan dirinya sendiri. Ini bukan tanda-tanda keputusasaan, ini adalah murni jejak kekerasan. Jadi, poin krusialnya begini. Kebohongan forensik itu akhirnya runtuh.
Berdasarkan akumulasi fakta medis yang dingin dan sama sekali nggak terbantahkan tadi, kepolisian termasuk pernyataan dari Kombes Krisnamurti saat itu, akhirnya secara resmi meralat kesimpulan awal mereka. Aksaina tidak bunuh diri, Aksaina dibunuh. Kalau forensik saja sudah bisa membuktikan ini adalah pembunuhan, pertanyaannya, kenapa kasus ini seolah buntu? Jawabannya ada di bagian keempat kita. Tempat kejadian perkara yang udah terlanjur hancur jauh sebelum polisi tiba. Coba dengarkan baik-baik kesaksian dari penjaga kos, Ibu Mariamah. Beliau bilang, pada hari Minggu, Jibril datang, menemukan surat dan tidur di kamar Aksaina. Ingat ya, pada hari itu belum ada satupun yang tahu kalau mayat di danau adalah Aksaina. Seseorang yang bukan keluarga inti, tiba-tiba dikasih akses buat tidur dan beraktivitas di dalam ruang privat yang segera bakal jadi TKP paling vital dalam kasus ini. Ini benar-benar sebuah kelalaian yang fatal. Mari kita bedah anatomi dari kehancuran TKP ini. Langkah pertama, ada akses tanpa pengawasan dari otoritas atau keluarga. Kedua, jejak digital di laptop dan ponsel diakses, diotak-atik, dan sangat berpotensi dimanipulasi. Ketiga, kamar tersebut dirapihkan, yang otomatis menyapu bersih bukti fisik murni entah itu DNA atau sidik jari. Dan keempat, ketika polisi akhirnya sadar kalau mayat di danau itu adalah penghuni kamar tersebut, TKP-nya udah keburu steril dari jejak kejahatan. Sangat amatir, tapi jujur saja, efek kerusakannya brutal banget. Dan hal inilah yang secara jujur diakui oleh Kapolres Depok, Kombes Arya Perdana. Ada jeda waktu 6 hari bagi pelaku untuk mendesain ulang realitas dan menghancurkan barang bukti. 6 hari kelalaian inilah yang kemudian jadi tembok tebal yang menahan laju keadilan sampai detik ini. Penyelidikannya belum ditutup, tapi tertahan oleh rusaknya fondasi pembuktian di hari-hari krusial tersebut. Di balik dinginnya angka statistik dan rentetan analisis forensik tadi, kita nggak boleh lupa sama detak jantung dari kisah ini. Di bagian kelima, kita akan beralih ke sosok yang menjadi pilar empati terbesar dalam penelusuran kita. Perjuangan keadilan seorang ayah. Marsekal Pertama TNI Marjoto. Beliau adalah representasi dari apa yang bisa kita sebut sebagai Senopati Wirang, kesatria lurus yang terus berjuang demi kebenaran, tapi harus berhadapan langsung dengan dinginnya kebungkaman sebuah sistem. Pernyataan beliau ini benar-benar menyayat hati. Dari awal saya dan keluarga merasa berjuang sendiri. Kami minta tolong UI, minta bantuan hukum, bentuk tim investigasi, tapi UI menolak. Coba Anda bayangkan, seorang abdi negara harus mengetuk dari satu pintu ke pintu lain selama belasan tahun lamanya, sekedar meminta pertanggungjawaban dari institusi tempat putranya meregang nyawa hanya untuk disambut oleh pintu yang tertutup sangat rapat. Tapi tahukah Anda, sistem mungkin bisa diam, institusi mungkin membisu, tapi nurani publik nggak akan pernah mati. Angka yang Anda lihat ini, 132.197, ini bukan sekedar statistik. Ini adalah jumlah tanda tangan manusia, individu bernurani di petisi change.org yang bersolidaritas bersama Marsekal Mardoto. Ini adalah sebuah teriakan intelektual publik yang merasa akal sehatnya dihina oleh kelambanan institusi. Ratusan ribu orang ini membuktikan satu hal, ingatan publik tentang keadilan nggak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Nah, dari duka mendalam ini, kita harus menarik sebuah garis perlawanan ke isu yang jauh lebih besar di bagian ke-6. Keamanan kampus. Aksaina nggak boleh cuma berhenti jadi catatan kaki, karena keselamatannya mencerminkan keselamatan seluruh mahasiswa di berbagai institusi pendidikan kita hari ini. Tragedi di lingkungan kampus itu bukan cuma sejarah masa lalu. Baru-baru ini aja, publik kembali disadarkan sama kehilangan mahasiswa-mahasiswa lain. Ada Argo dari UGM yang meninggal secara tragis dan Kenza dari UKI. Walaupun konteks kasusnya tentu beda-beda, benang merahnya itu sangat jelas. Ini adalah tuntutan akan keamanan ekstra, transparansi penuh dari pihak kampus, dan pengawalan proses hukum yang gak boleh lengah sedetik pun. Institusi pendidikan jelas gak boleh sekedar cuci tangan waktu ada darah atau air mata yang tumpah di wilayah mereka sendiri. Yang pada akhirnya membawa kita pada konfrontasi nurani terakhir di penelusuran kita kali ini. Apakah institusi pendidikan kita benar-benar mengambil tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keadilan mahasiswanya? Kalau kasus Aksaina terus dibiarkan menguap tanpa keadilan, presiden buruk apa yang sebenarnya lagi dibangun oleh institusi pendidikan dan penegak hukum kita? Duka yang dialami keluarga Mardoto adalah fondasi peringatan buat kita semua, bahwa sistem itu bisa dan seringkali sangat lambat. Membangun dan menjaga nalar kritis Anda adalah bentuk penghormatan terakhir bagi mereka yang nyawanya udah direnggut dengan paksa. Dan ini adalah sebuah sumpah setia kepada kemanusiaan dan keadilan di negeri ini. Jadikan kebenaran sebagai kompas Anda. Angkat perisai kognitif Anda tinggi-tinggi. Terima kasih sudah bergabung, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.